Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat psikologi semuanya, selamat datang di acara Psychovlog. Perkenalkan, nama saya Gaiska Mendeta Muharam yang pada kesempatan kali ini akan memandu acara Psychovlog ini. Psychovlog ini merupakan Psychovlog edisi pertama di tahun 2023 setelah kita libur beberapa saat. Sama seperti Psychovlog sebelumnya, di Psychovlog kali ini kita akan membahas suatu topik tentang psikologi yang tentunya menarik untuk kita bahas. Lalu, apa topik yang akan kita bahas? Topik yang akan kita bahas yaitu mengenai people pleasure. Sama seperti Psychovlog sebelumnya, di Psychovlog kali ini kita juga akan bertanya kepada beberapa mahasiswa dan mahasiswa di UIN Wali Songo Semarang ini, apakah mereka tahu tentang apa itu people pleasure? Yuk kita cari tahu. Selamat sore Mbak, mohon maaf mengganggu waktunya. Dengan Mbak siapa dan dari prodi apa? Saya Fikmatul Ilmi dari prodi MPI. Saya Maria Ulfah dari prodi MPI. Saya Hilya Irbatul Iski dari Pendidikan Biologi. Selamat siang dengan Mbak Putri dari prodi Pendidikan Biologi. Saya Mas Najmi dari prodi PAI. Vivi dari prodi PAI. Mbak pernah gak selalu memikirkan orang lain dan sampai tidak bisa untuk mengatakan enggak sama ajakan orang, padahal itu tuh bertentangan sama hati gitu Mbak? Iya pernah. Iya sering. Ya sering. Kayaknya nggak pernah deh. Soalnya aku jahat. Enggak. Oh. Canda. Okay. Ya pernah sih. Iya pernah. Pernah. Lalu kalau misalkan Mbak mau nolak, gimana sih Mbak perasaannya? Ya kayak nggak enak aja gitu. Perasaannya ya sama, nggak enak buat nolaknya. Ya merasa tidak enak. Kayak nggak enak aja gitu sama orangnya, itu juga kayak nggak enak aja nolak gitu permintaan orang. Ya sama, nggak enak juga. Kalau nolak perasaannya nggak enak banget lah. Asal kita diajak ke sesuatu pasti dia effort kan. Mending iyain aja gitu. Mbak pernah dengar gak istilah yang namanya people pleasure? Enggak tuh, baru tahu. Baru tahu juga. Belum sih. Iya, of course tahu. Kalau people pleaser menurut aku itu orang yang gampang banget ngeiyain ajakan orang lain. Enggak. Setelah saya bertanya kepada beberapa mahasiswa dan mahasiswi di UIN Wali Songo Semarang ini, ternyata mereka ada yang belum paham, bahkan belum tahu sama sekali tentang apa itu people pleasure. Oleh karena itu, yuk kita bahas tentang apa itu people pleasure bersama salah satu dosen UIN Wali Songo Semarang, yaitu Ibu Dewi Hurun Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak hal untuk kepentingan orang lain dengan mengabaikan kebutuhan pribadi Anda akan berdampak buruk bagi diri Anda sendiri. Dan perilaku ini disebut dengan people pleasure. Perlu disadari bahwa Anda tidak harus mencari cara untuk menyenangkan orang lain. Dan Anda tidak perlu cemas dan merasa baik hanya karena pujian dan juga rasa terima kasih dari orang lain. Nah, people pleasure ya adalah seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan. Dan ini menyenangkan konteksnya tidak menyenangkan diri sendiri, tapi lebih menyenangkan orang lain. Meski sebenarnya bertentangan dengan apa yang sedang ia pikirkan dan apa yang sedang ia rasakan. People pleasure ini lebih cenderung melakukan sesuatu agar orang lain tidak kecewa padanya. Nah, ciri-ciri dari people pleasure ini apa saja sih sebenarnya? Yang pertama, seseorang yang people pleasure cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri dengan tujuan agar ia disukai, agar ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan dari orang lain. Dari tampak luar ia mengiyakan dengan senyuman, tetapi dalam hati sebenarnya ia menyimpan sebuah kekecewaan, bantahan, dan ketika menumpuk bisa jadi menimbulkan rasa kesal, amarah, bahkan sebuah kebencian. Nah, seorang people pleaser juga selalu terlihat setuju dengan pendapat orang lain dan ia merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain serta rela melakukan apapun dan dia tidak bisa berkata tidak pada orang lain. Haus akan pujian dan selalu menghindari perselisihan dan seolah ia mensensor diri untuk menghindari konflik
karena takut dikucilkan dan terkesan tidak punya pendiri. Dan seorang yang people pleaser ini juga tidak terlalu kenal dengan diri sendiri karena sibuk dengan perasaan orang lain serta sering berkata minta maaf padahal dianya tidak melakukan sebuah kesalahan. Nah, lalu dampak negatifnya apa sih menjadi people pleaser? Yang pertama tentu menyusahkan diri sendiri, dia tidak menjadi dirinya sendiri dan sering merasa tertekan dan tidak bahagia, rentan mengalami burnout, mudah dimanfaatkan orang lain, serta lunturnya integritas. Dia berkata tidak sesuai dengan apa yang sedang dia rasakan. Nah, untuk bisa memahami people pleaser ini bisa kita lihat dari latar belakang sebelum kehidupan dia begitu yang saat ini terjadi. Bisa kita lihat dari figur keluarga. Bisa jadi dia dibesarkan dari keluarga yang mencintai dengan syarat, dibesarkan dari keluarga atau figur yang tidak bisa menerima sebuah perlawanan, dibesarkan oleh figur yang rapuh sehingga dia cenderung menyembunyikan hal-hal yang tidak enak, serta bisa jadi pada saat waktu kecil dia tidak punya ruang untuk mengutarakan apapun yang sebenarnya tidak sejalan dengan figur pengasuh ataupun tidak sejalan dengan perasaan dirinya. Nah, sehingga ketika dewasa, pola pikir yang terbentuk pada dirinya adalah ketika harus mempertahankan diri atau ketika berusaha untuk survive, dia harus bisa hidup sesuai dengan harapan dari orang lain atau apa yang orang lain harapkan. Sehingga bagaimana sih sebenarnya cara untuk mengurangi sifat dari people pleaser ini? Di antaranya yang pertama, belajar berkata tidak dengan cara yang ramah dan baik-baik. Yang kedua, tingkatkan kepercayaan diri. Selalu ingat dampak buruk yang akan terjadi. Jangan ragu untuk meminta bantuan serta bercerita dengan orang lain. Memang sebenarnya penting untuk memahami perasaan orang lain dan membuat impresi yang baik, tetapi bukan berarti kita harus terus-menerus mengorbankan diri kita sendiri. Ayo kita buat batasan pada diri kita sendiri, gitu ya, membantu hanya ketika kita ingin dan tetap bisa menjadi pribadi yang selalu menolong orang lain, tapi jika kita mampu dan betul-betul ingin untuk membantu. Mulai dari hal yang kecil, mulailah dengan bilang tidak pada hal-hal yang memang kita tidak setuju, tidak sependapat, dan hubungan itu sebenarnya dua arah, tidak berat sebelah, sehingga mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu hal yang sederhana, mengambil sikap tentang sesuatu yang kita yakini benar, yang kita yakini baik, dan kita tidak perlu berusaha untuk selalu disukai semua orang, karena disukai oleh semua orang adalah hal yang tidak mungkin. Dan dalam konsep Islam pun, people pleaser juga tidak dibenarkan karena harus menyenangkan dan mengharapkan ridho dari Allah serta ridho dari kedua orang tua. Jika konteksnya adalah seorang istri, maka ridho dari seorang suami. Sehingga to be yourself, menjadi diri kalian sendiri dan ungkapkan apapun yang memang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan dan tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Mudah-mudahan kita semuanya tidak menjadi people pleaser dan lebih kepada Allah pleaser. Setelah kita menonton penjelasan tentang apa itu people pleasure, tentunya kita akan menjadi lebih paham dan juga lebih tahu. Oleh karena itu, yuk kita berani untuk mengatakan tidak terhadap ajakan orang lain jika memang itu tidak dikehendaki oleh diri kita sendiri. Karena sejatinya, kebahagiaan diri sendiri di atas segalanya. Terima kasih telah menonton Psychovlog kali ini. Sampai jumpa di Psychovlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.